Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Ragam Santika, dalam channel Reva Cemil Belajar. Dalam pertemuan kali ini, Reva akan sharing materi pengantar sistem basis data. Oke, dalam video pertemuan kali ini, Reva akan bahas tentang pembahasan soal latihan di pertemuan 6. Oke, sebelum kita mulai belajar, Reva ingin mengucapkan terima kasih sudah pilih video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video aku serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu bisa jadi orang yang pertama tahu video terbaru aku. Dan sekarang kita bahas tentang soal di pertemuan 6. Oke, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Oke, di sini ada sebuah tabel, namanya adalah employee. Oke, di sini perintahnya adalah kita diminta menampilkan semua data pegawai dengan namanya adalah Alicia dan juga Ramesh. Oke, kita diminta untuk menampilkan semua data yang ada dalam tabel employee yang untuk nama Alicia dan juga Ramesh. Maka, maka kita di sini menggunakan selection. Nah, sekarang Alicia dan Ramesh itu adanya di field apa? Semisal ada di fieldnya adalah field first name. Berarti selection first name sama dengan Alicia karena ini kumpulan dari karakter, maka menggunakan kutip 2. Kemudian di sini ada intersection F name sama dengan Ramesh. Diambil dari nama tabelnya adalah employee. Ini adalah nama tabelnya. Employee-nya dari sini. Jadi di sini first name F name sama dengan Alicia. Intersection, tambah ini adalah intersection, first name sama dengan Ramesh, maka dia akan menampilkan yang datanya adalah Alicia dan juga first name-nya sama dengan Ramesh. Dan juga kita menggunakannya adalah intersection. Nomor 2, menampilkan semua data pegawai untuk nomor departemen 4 dan gajinya lebih dari 25.000. Maka dia minta lihat nomor departemen, berarti DNO. DNO-nya berarti selection. DNO sama dengan 4. Ini tidak menggunakan tanda kutip karena DNO ini adalah tipenya adalah angka. Atau numerik. DNO sama dengan 4. Kemudian dan juga berarti pakai intersection. Salary-nya lebih besar daripada 25.000. Diambil dari nama tabelnya adalah employee. Berarti diambil dari tabel namanya adalah employee. Berikutnya. Menampilkan semua data pegawai untuk nomor departemen 5 dan gaji lebih dari 50.000. Berarti selection DNO sama dengan 5. Intersection, salary lebih besar daripada 50.000. Diambil dari nama tabelnya adalah employee. Berikutnya. Di sini ada selection, DNO sama dengan 4, and salary lebih besar daripada 40.000, union, first name sama dengan James, diambil dari nama tabelnya adalah employee. Maka dia pertama-tama akan menyeleksi dulu kolom-kolom atau baris-baris ya, baris record yang DNO-nya sama dengan 4. Yang DNO-nya sama dengan 4 kan ya, Alicia, Jennifer, sama Ahmad. Nah, kemudian setelah itu karena dia ada N, berarti yang DNO-nya 4 dan juga salary-nya itu lebih besar daripada 40.000. Berarti kita cari yang salary-nya di atas 40.000 ini kan ya. Jennifer dengan Ahmad. Nggak bisa ya, Ahmad dia nilainya di bawah 40.000, berarti 25, berarti sebenarnya hanya Jennifer. Kemudian karena di sini ada union, berarti dia juga minta ditampilkan yang first name-nya, itu sama dengan James. Maka ditampilkan adalah James, ya, karena berdasarkan dari ini ya, union first name sama dengan James. Dan juga Jennifer, gitu ya, dan juga Jennifer yang sesuai dengan kriteria depan ini, DNO sama dengan 4 dan salary-nya lebih besar daripada 40.000. Ya.
Jadi ketahuan ya, kalau ini berarti kita seleksi dulu yang DNO-nya 4, saya ulang ya, yang DNO-nya sama dengan 4, udah ketemu. Setelah itu dari DNO 4 yang salary-nya di atas 40.000, berarti hanya Jennifer. Kemudian karena ada penambahan union di sini, maka kita juga menampilkan record yang first name-nya sama dengan James, maka James juga ikut di sini. Walaupun si James itu DNO-nya sama dengan 1. Ya kan? Tapi karena di sini ada union, gitu ya, atau maka James juga ikut ditampilkan di sini. Nah, berikutnya adalah di sini ada projection, last name, first name, salary, diambil dari nama tabelnya adalah employee. Oke, maka kita menampilkan seluruh data yang field name-nya adalah last name, first name, dan salary. Oke, maka hasilnya seperti ini. Jadi kalau projection itu menampilkan kolom atau field, gitu ya. Kalau selection itu berarti kita menyeleksi data per baris sesuai dengan kriteria tertentu. Oke, berikutnya adalah ini projection, last name, first name, salary, gitu ya. Di mana selection, di sini ada selection DNO sama dengan 5 employee. Berarti nanti tabelnya adalah akan menampilkan last name, first name, salary yang DNO-nya itu sama dengan 5. Berarti kita lihat di sini yang DNO-nya 5 itu apa aja? Ini ada John, kemudian Franklin, Ramesh, dan juga Joyce. Oke, maka hasilnya seperti berikut. Oke, urutan tidak penting ya, yang penting isinya ini sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, di mana DNO-nya sama dengan 5. Oke, kemudian adalah menampilkan first name, last name, birth date, address, salary untuk semua pegawai yang lahirnya sebelum tanggal 1 Januari 1960. Oke, maka kita menggunakan projection, first name, last name, birth date, address, salary, di mana sini ada selection, di date-nya itu harus lebih kecil daripada 1960/01/01. Diambil dari nama tabelnya adalah employee. Berikutnya, ini adalah latihan di binary operation. Nah, di sini perintahnya adalah student, union, instruktur. Ini berarti kita menggabungkan dua buah tabel, student dan instruktur. Oke, maka hasilnya seperti berikut. Oke, untuk field, untuk record yang datanya sama, maka hanya ditampilkan satu kali saja. Jadi tidak double gitu ya. Seperti contoh di sini Sahrukan juga terdapat di tabel student, juga terdapat di tabel instruktur. Nah, maka ditampilkannya hanya satu kali saja. Oke, hanya ditampilkan satu kali saja. Jadi tidak double. Ya. Kemudian student, difference, instruktur. Oke, berarti di sini kita mencari ya yang ada dalam tabel student ya yang tidak terdapat di instruktur. Oke, kita membandingkan dua buah tabel, jadi data yang tidak terdapat di dalam tabel instruktur maka akan ditampilkan. Ingat ya, tidak terdapat di instruktur. Oke, seperti contoh, Susan Yeo ada nggak? Ada, berarti tidak ditampilkan. Sahrukan ada nggak? Oh, Sahrukan ada, berarti tidak ditampilkan. Kemudian Johnny Indo ada nggak di bawah? Nggak ada, berarti ditampilkan. Namanya juga different, berarti mencari yang beda. Ya, kemudian Barbara Jones, ada nggak Barbara Jones di sini? Nggak ada, berarti ditampilkan. Amy Ford ada nggak? Amy Ford nggak ada ya, berarti ditampilkan. Kemudian Jimi Hendrix, ada nggak di bawah Jimi Hendrix? Nggak ada, berarti ditampilkan. Bon Jovi ada nggak? Di dalam tabel instruktur ini nggak ada, berarti ditampilkan. Berarti dicari yang different. Oke. Oke, berikutnya adalah student,
Cartesian product instruktur. Oke, ini berarti kita yang melakukan operasi Cartesian product antara student dengan instruktur, di mana kondisinya adalah setiap satu baris pada tabel student itu nanti akan disambungkan gitu ya dengan baris-baris lain pada tabel keduanya. Contoh, Susan Yo ini kan ada di baris pertama pada tabel pertama. Susan Yo dihubungkan dengan instruktur baris pertama pada tabel instruktur, berarti Susan Yo, John Smith. Kemudian Susan Yo dengan Richard Mark, berarti Susan Yo dengan Richard Mark. Berikutnya Susan Yo dengan Susan Yo, berarti Susan Yo dengan Susan Yo. Kemudian Susan Yo dengan Francis Johnson, Susan Yo dengan Francis Johnson. Kemudian Susan Yo dengan Shah Rukh Khan, Susan Yo dengan Shah Rukh Khan. Oke, berikutnya Shah Rukh Khan, oke, dengan John Smith, Shah Rukh Khan dengan John Smith, Shah Rukh Khan dengan Richard Mark, Shah Rukh Khan dengan Richard Mark, Shah Rukh Khan dengan Susan Yo, Shah Rukh Khan dengan Susan Yo, Shah Rukh Khan dengan Francis Johnson, Shah Rukh Khan dengan Francis Johnson. Oke, kemudian Shah Rukh Khan dengan Shah Rukh Khan, Shah Rukh Khan dengan Shah Rukh Khan. Cukup mudah dipahami bukan? Berarti setiap satu baris yang ada di dalam tabel pertama itu dihubungkan atau dikoneksikan dengan semua baris yang ada di dalam tabel kedua. Oke, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya adalah jika perintah dikerjakan, maka apa hasilnya? Oke, di sini ada projection ln, berarti dia ingin menampilkan last name. Kemudian ada selection di sini, first name sama dengan Richard, or first name sama dengan Johnny, di mana student union instruktur, berarti kita gabungkan dulu student sama union instruktur, sudah digabungkan. Oke, berarti dia meminta menampilkan last name, yang first name-nya sama dengan Richard, dan first name-nya sama dengan Johnny. Oke, berarti dia mencari yang first name-nya adalah Richard, yang first name-nya adalah Richard adalah siapa? Mark. Kemudian yang Johnny itu siapa? Indo, berarti tampilkan adalah Mark dan Indo. Oke, Mark ini adalah last name dari Richard. Indo itu adalah last name dari Johnny. Oke, berikutnya perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel peminjam dengan tabel penabung. Berarti kita menggunakan dua tabel peminjam dengan tabel penabung. Menampilkan yang pertama, menampilkan semua dengan jumlah uang pinjaman di bawah 5.000. Oke, berarti di sini menampilkan semua field atau semua kolom gitu ya, dengan jumlah uangnya pinjaman di bawah 50. Berarti selection jumlah lebih kecil dari 5.000 diambil dari nama tabelnya adalah tabel peminjaman. Oke. Sekarang kita di sini dia nama relasinya adalah tabel peminjaman. Jadi kalau misalkan dia nama tabelnya adalah peminjaman aja, berarti kita tulisnya hanya peminjaman saja tulisnya. Tapi kalau di sini tertulisnya adalah tabel peminjaman, maka dia akan tulis dengan tabel peminjaman. Jadi sesuai dengan soalnya. Kalau soalnya tertulis nama relasinya pakai tabel, kalian juga menulisnya juga sama seperti itu. Nah, berikutnya adalah menampilkan nama nasabah dan nama cabang dari tabel peminjaman. Oke, berarti projection, nama nasabah, nama cabang, diambil dari nama tabelnya adalah tabel peminjaman. Berikutnya adalah menampilkan non nasabah untuk setiap jumlah pinjaman lebih besar dari 4.000. Berarti projection non nasabah, jumlah lebih besar daripada 4.000, diambil dari tabelnya adalah tabel peminjaman. Keempat, menampilkan semua nasabah yang memiliki pinjaman atau tabungan dari bank. Oke, berarti pertama, dia minta nama nasabah yang memiliki pinjaman. Oke, berarti projection, nama nasabah. Oke, tabel peminjaman, diambil dari tabelnya adalah peminjaman. Union, ya, projection nama nasabah, diambil dari tabel penabung. Oke, jadi dia menampilkan semua nama nasabah yang punya pinjaman dan juga punya tabungan. Berarti nanti digabungkan jadi satu. Dan kolom-kolom
atau bukan kolom ya, baris-baris yang nilainya sama, maka dia akan ditampilkan satu kali. Bilangnya ditampilkan satu kali, bukan dihilangkan, tapi ditampilkannya hanya satu kali. Jadi tidak ada yang duplikat. Oke, berikutnya adalah menampilkan semua nama nasabah yang memiliki pinjaman dan tabungan. Oke, karena pakai atau, maka dia tadi pakainya adalah union. Kalau pakainya dan, berarti dia menggunakan simbolnya adalah intersection. Oke, sama seperti tadi, yang membedakan hanyalah menggunakan intersection di sini. Berikutnya adalah menampilkan nomor nasabah, nama nasabah, dan jumlah dari tabel peminjam dan penabung, di mana jumlah pinjaman dan tabungan lebih besar dari 2.500. Oke. Maka di sini projection, nomor nasabah, nama nasabah, dan jumlah. Oke. Dari tabel peminjaman dan penabung, di mana jumlah pinjaman. Di sini tadi pakai selection. Oke, pakai selection di sini. Nah, ini ya. Nih. Nomor 6 ya. Projection nama nasabah, jumlah, di mana kondisinya adalah selection jumlah lebih besar daripada 2.500, dan tabel peminjaman, Cartesian product dengan tabel penabung. Oke, maka dia nanti pertama digabung dulu, melakukan Cartesian product ke tabel peminjam dengan tabel penabung. Setelah itu, maka dia akan menampilkan field nomor nasabah, nama nasabah, jumlah, yang selectionnya jumlahnya itu adalah lebih besar, yang kondisinya jumlahnya itu lebih besar daripada 2.500. Oke, demikian pembahasan untuk soal latihan di pertemuan 6. Demikian pembahasan untuk latihan di pertemuan 6. Oke, jika ada saran atau komentar, silakan tinggalkan pesan di kotak di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktivasi lonceng notifikasi supaya kamu bisa jadi orang yang pertama tahu video terbaru aku. Okay, stay tuned on my channel, stay safe, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye-bye.